Alright guys, gue mau cerita sedikit seputar permasalahan dalam bisnis kopi ya, khususnya berkaitan sama SDM ataupun apa namanya ya, labor ya, tenaga kerja ya, timnya lah atau barista atau karyawan lu lah sebagai sebagai owner kan lu pasti punya karyawan gitu ya. Nah, gue mau sharing sedikit. Ini khusus buat UMKM, buat UKM ya, yang memang bukan corporate, yang masih ownernya yang masih ada di kedai gitu ya, yang masih kontrol secara langsung. Nah, gue mau share sedikit soal yang namanya punishment ataupun hukuman lah ya. Gue bisa bilangnya gimana ya? Ya kan ada reward. Lu kadang-kadang kita suka gampang ya memberi reward kepada barista mungkin mudah. Tapi harus diimbangi dengan punishment. Ya ada satu hal yang mungkin gue mau sharing aja. Gue nggak ceritain kasusnya di sini karena ini sifatnya internal dan mungkin buat teman-teman perlu boleh bisa diambil hikmah atau pelajarannya ya dari apa yang kasus yang gue alamin. Jadi kalau waktu gue pertama kali interview, jadi selalu nih setiap kali interview gue selalu bilang, uh, lu boleh bikin kesalahan yang teknis-teknis, tapi ada dua hal yang nggak boleh lu langgar, yaitu soal uang dan waktu. Nah, uang dan waktu ini bicara soal kejujuran ya. Bagi gue kejujuran itu hal yang mutlak gitu ya. Jujur itu hal yang harus lu pegang kemanapun lu melangkah. Nah, kalau gue udah bikin statement seperti itu di awal interview, bahkan ke anak-anak baru yang baru pun, gue selalu bilang gue punya prinsip, gue nggak bisa kerja bareng sama orang yang nggak jujur. Ya, paling gampang ya uang dan waktu itu paling gampang. Nah, ada beberapa peserta workshop yang ngalamin, dia cerita gitu, orang gue begini ya, orang gue begitu ya. Buat gue, kalau lu udah nggak klop lagi, nggak cocok lagi sama tim yang lu punya, ya lu harus punya keberanian untuk memberhentikannya gitu. Kalau dia nggak bisa connect lagi sama lu, nggak sejalan lagi sama lu, ya lu harus ambil keputusan. Sekalipun dia orang terbaik yang lu punya, sekalipun dia orang lama yang lu punya. Nah, ini baru kejadian sama gua. Uh, 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 ini buat pembelajaran aja. Jadi gue nggak akan share kasusnya ya, gue nggak cerita kasusnya dan gue nggak akan juga cerita orangnya. Tapi ini buat pelajaran buat kita semua sebagai owner coffee shop. Jadi kalau lu ngasih reward sama karyawan lu berani ngasih bonus reward, tapi jangan lupa lu harus berani memberikan punishment ataupun hukuman. Jadi gue baru menghukum lah ya, memberikan hukuman buat barista gue. Jujur sih gue ngalamin posisi yang nggak enak gitu. Gue tahu lah, lu juga pasti sebagai owner ataupun sebagai pemilik coffee shop, lu pasti apa ya, lu nggak enak dong ketika lu punya orang lama lu, orang yang bahu membahu sama lu dari awal. Ada satu hal yang dilanggar, hal prinsip tadi, mau nggak mau lu harus ambil keputusan gitu, mau nggak mau ya, terlepas apapun keputusannya, terlepas nggak enak gitu ya, memang harus diambil gitu. Gua harus ngambil itu, kalau enggak dampaknya buruk. Guanya jadi nggak punya integritas dong kalau gua nggak ambil punishmentnya gitu ya, hukumannya. Jadi ya nggak enak memang posisinya. Tapi mau nggak mau gue harus ambil, gue harus berani mengambil keputusan. Jadi ya gue berhentikan mau nggak mau gitu, gue cut sebagai bentuk sayangnya gue sama barista-barista yang pernah ada di sini gitu. Dan kenapa gue bilang bentuk sayangnya gue? Karena kalau udah ada hal yang nggak baik, sebetulnya barista itu nggak perlu dikasih tahu lagi sebetulnya mana yang baik mana yang enggak, tapi cuma perlu diingetin aja. Nah, kalau ada barista atau tim lu melanggar hal yang prinsip, lu harus berani ambil keputusan.
ya mau nggak mau lu harus, sekalipun nggak enak keputusannya, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun dia orang terbaik lu, orang yang lu sayang sekalipun. Kenapa ya? Karena lu harus komitmen sama apa yang lu katakan, yaitu lu harus punishment sama orang yang melanggar dua prinsip tadi gitu. Bisa-bisa aja sih gua ya udah deh gue maafin gitu ya, tapi guanya jadi nggak konsisten sama apa yang gua, nilai-nilai yang gua taruh di dalam tim gua gitu. Nilai-nilai yang gue tanam di dalam Uncle Joe, dan kalau gue nggak lakukan punishmentnya, ya gue nggak konsisten jadinya. Gue nggak ngasih contoh ke yang lain juga, pembelajaran untuk teman-teman yang lain gitu yang ada di sini. Jadi gue sharing aja, yang gue membangun pengertian dulu sama, mudah-mudahan sih yang gue hukum memahami, mengerti ya. Kalau nggak memahami ya mungkin nggak bisa kerja bareng lagi sama gua gitu. Gue pengen barista-barista yang gua hukum, yang gua kasih teguran, pelajaran, bisa memahami apa yang gua maksud, bisa mengerti gitu ya kenapa gitu. Dengan dia menerima hukuman ini, dengan teguran ini ya, dengan segala resikonya, harus, yang gue harapkan sikapnya itu memahami dan menyadari bahwa oh iya ya gue salah ya, bukan bereaksi reaktif untuk menyalahkan orang lain ataupun siap di luar dia gitu. Gue rasa yang gue harapkan adalah si teman-teman ini bisa menyadari, bisa memahami bahwa oh iya ya gue salah tuh, dan gue membiarkan hal yang gak baik ini berjalan dengan nggak semestinya gitu. Jadi gue berharap sih mereka menyadari ya, masih muda-muda, masih millennials, dan gue menekankan sama teman-teman barista ketika gue menyampaikan sesuatu, keputusan yang mungkin gak enak ya, itu bukan gue melawan against lu ataupun dia gitu, tapi gue dan lu melawan satu problem, masalah. Jadi musuh kita tuh masalah ini. Ketidakjujuran ini musuh kita, musuh bersama. Nah ini harus kita berantas dong. Jadi ketika gue meng-cut seseorang, gue harus bangun pengertian bahwa yang kita lawan tuh bukan lu versus gue gitu, bukan lu lawan gue gitu ya, tapi si permasalahan ini ya, problem ini yang kita harus perangi bersama. Kalau nggak kita perangi bersama, ya ini akan jadi penyakit gitu. Gue selalu membangun pengertian sama teman-teman barista di Uncle Joe bahwa problem kita bukan ini bukan soal jumlah uang ataupun bukan jumlah uang atau jumlah berapa besarnya, kecil uang itu yang dirugikan, bukan. Karena buat gua hilang berapapun uang, buat gua no problem. Ya, uang itu sesuatu yang bisa kita cari gitu ya. Tapi kalau udah bicara soal karakter, kejujuran, wah, gua bingung mau nyari kemana. Kayak mencari jarum di tumpukan jerami gitu. Jadi gue sih harap sih ya teman-teman yang dihukum sama gue bisa mengerti dan memahami ya harapan gue gitu. Dan gue menekankan bahwa pintu Uncle Joe tidak tertutup buat teman-teman. Gue berharap ya one day kalau gue butuh lagi repot, lagi keteteran, gue bisa telepon lu dan bantuin gue dong gitu. Gue pengen tetap punya relasi yang baik sama barista-barista gue, karena apa yang gue lakukan sama mereka jujur sih semuanya hal yang baik dan membangun ya. Gue bukan menegur untuk menjatuhkan, terpurukan seseorang. Dan apa yang terjadi sama mereka ini, gue akan keep di level top management gitu. Jadi bukannya sampai di level gue cecer di sosial media, enggak ya. Gua hanya di level top manajemen aja. Ya, owner coffee shop tuh harus belajar bahwa poinnya dari video ini adalah gua pengen teman-teman punya keputusan, punya ketegasan terhadap apapun keputusan kebijakan seseorang owner. Ya, kalian bukan cuma sekedar menjadi bos tapi leader gitu. Leader itu berani mengambil keputusan yang sekalipun gak enak gitu. Dan gue bilang ke barista gue yang gue cut, head to head aja gitu, kita
gue sampaikan bahwa ini nggak ada hal yang personal, bukan menyerang personal lu enggak, tapi lebih ke ini kita memerangi satu tindakan yang mereka pun menyadari bahwa itu sesuatu yang salah, dan mereka pun menyadari mereka membiarkan itu terjadi gitu. Ini sama-sama membangun pengertian itu, jadi gue bangun dulu pengertian pemahamannya. Nah, perkara nanti di luaran teman-teman dari barista tidak bisa menerima ataupun ada kekecewaan, itu di luar kontrol gua. Tapi gua akan tegaskan teman-teman ya, gua perlu mengambil keputusan ini sekalipun pahit gitu, sekalipun sakit. Gua sih jujur di manajemen gua agak sedih gitu dengan keputusan gua ini. Tapi mau nggak mau gua harus ambil gitu. Nggak terlihat memang gue sedih atau enggak, dan gue juga nggak perlu nunjukin ke kalian gitu. Dan ya gue harap sih teman-teman bisa menyadari ya, siapapun itulah, bahkan yang ada sekarang pun gue menjadi contoh gitu, bahwa lu nggak bisa melanggar lah hal prinsip yang memang udah kita sepakati bersama gitu. Jadi ya mungkin kita bisa kerja bareng di kemudian hari, gue sampaikan seperti itu. Gue bisa membangun kembali lah, menjernihkan kolam inilah gitu ya. Jadi memang gue lihat sih kedepannya bakal toksik gitu, jadi nggak bagus. Makanya kita perlu ambil keputusan. Nah, buat teman-teman owner coffee shop ataupun siapapun lah kalian yang punya karyawan, khususnya kelas UMKM ya, kalau corporate mah lu nggak pusing. Owner tuh kalau di corporate udah tidak ada emosi lah. Buat kita yang UMKM yang memang bersentuhan langsung sama mereka, kita punya emosi di situ, kita punya hubungan, kita perlu menjaga itu. Nah, jadi gue sebagai leader di Uncle Joe, gue mengambil keputusan yang cukup berat dan harus berani. Ya memang resikonya itu sebagai leader di satu kedai kopi gitu ya. Jadi gue berharap teman-teman, mungkin lu nonton ya, gue berharap menyadari dan memahami gitu ya, bukan malah membangun benteng, membuat pembenaran. Jadi terlepas dari nanti lu bakal baik lagi sama gue atau enggak, kalian bakal baik lagi sama gue atau enggak, itu tergantung dari ya kalian sendiri gitu. Bagaimana teman-teman bisa memahami lah bahwa ya pembelajaran ini jadi, case ini bisa jadi pembelajaran buat kalian semua. Bahkan buat teman-teman yang nonton ya, gue pesan aja harus berani ambil keputusan, sekalipun itu orang terbaik yang lo punya. Seperti halnya Manchester United melepas David Beckham. Ya, Sir Alex begitu sayang sama David ya. Tapi dilepas gitu ke Real Madrid. Waduh, gila sih. Itu profesional gitu ya. Profesional. Gua rasa gitu aja di video kali ini. Semoga teman-teman owner, barista yang nonton juga dapat benefit, dapat manfaatnya. Ingat ya, keputusan kalian seorang leaders itu akan menjadi pelajaran buat semua tim yang ada sekarang, yang kalian memang dipercayakan satu organisasi atau komunitas, dan integritas harus tetap dipegang gitu ya. Siapapun itu, even partner kerja lu gitu ya. Ya ini kalau balik lagi ke masa lalu, gua sendiri ada case di masa lalu Uncle Joe nih, bahwa salah satu partner gua ya tidak jujur gitu. Jadi ya udah, kita nggak bisa jalan bareng. Nggak mungkin kita melangkah bersama kalau partner lu nggak jujur sama lu nggak jujur sama partner lu. Jadi kita harus memegang lah nilai-nilai kejujuran ini, whatever it takes gitu, sampai darah penghabisan gitu. sampai ya pokoknya lu harus jujur lah, intinya gitu, apapun ya. Jadi bukan cuma sekedar waktu dan uang, tapi dalam hal sikap, dalam hal perasaan gitu ya. Jadi gitulah ya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video dan vlog selanjutnya. Dadah.
Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.